Di dalam kitab An-Nawadir Qulyubi cerita ke-45 dikisahkan suatu ketika Rasulullah merasakan kelaparan yang begitu berat. Meskipun sudah ada batu yang mengganjal di dalam perutnya, tetapi entah mengapa siang itu rasa lapar begitu menyelimuti tubuh Rasulullah. Melihat kondisi itu, Rasulullah pun mengunjungi kediaman putri tercintanya yakni Fatimah Az-Zahra. Setibanya sampai di rumah sang putri pun mengatakan, "Wahai ayahku, aku tidak mempunyai makanan apapun. Bahkan sudah 3 hari ini aku tidak mencicipi makanan sedikit pun. Aku juga merasakan lapar." Melihat kondisi yang begitu memprihatinkan yang dialami oleh anak beserta cucunya, Rasulullah pun bertambah sedih. Kemudian Rasulullah pun keluar mencari usaha supaya bisa mendapatkan makanan. Sampai tibanya di sudut kota, terdapat sebuah sumur tua yang di sana sedang ada seorang Arab Badui tua yang menimba sumur. Melihat itu, Rasulullah pun menghampiri dan mengatakan, "Wahai saudaraku, aku ingin membantumu dengan menimba air yang ada di sumur." Kemudian sang Badui pun menyetujuinya. "Aku akan memberikan upah 3 biji kurma dalam setiap satu timbaan yang engkau bisa lakukan," kata sang Badui. Mendengar itu Rasulullah pun senang karena akan mendapatkan imbalan berupa 3 biji kurma. Kemudian 1 demi 2 timba Rasulullah pun menimba dengan kesabaran dan juga rasa ikhlas yang begitu besar. Tetapi sungguh tak terduga, di timbaan yang ke-9 tali untuk menimba itu putus. Melihat kejadian itu, sang Arab Badui ini pun marah dan meletuplah emosinya. Tanpa dia sadari, bahkan dia pun sampai menampar wajah Rasulullah yang sangat begitu indah itu. Tak hanya menampar, bahkan sang Badui pun juga melemparkan ember kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah hanya diam saja, tidak merespon, tidak marah, tidak menunjukkan ekspresi yang kesal. Beliau hanya diam saja. Sembari memberikan 3 biji kurma kepada Rasulullah, sang Badui pun pergi dengan perasaan yang marah. Sampai di perjalanan, sang Badui ini merasa ada yang aneh, ada yang janggal. Kok orang tersebut saya tampar kok diam saja, saya lempar ember kok diam saja. Sampai akhirnya sang Badui pun mengetahui dan menyadari ternyata itu adalah Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan takut, gemetar menyelimuti hati sang Badui. Beliau takut akan tertimpa sebuah musibah karena tangannya telah menampar Rasulullah. Tanpa berpikir panjang, sang Badui pun mengambil sebuah pedang dan memotong tangannya yang digunakan untuk menampar Rasulullah tadi. Kemudian sang Badui pun segera bergegas mencari kediaman Rasulullah sambil membawa potongan tangan tersebut. Sontak kejadian ini pun menggegerkan seluruh penduduk Madinah. Melihat itu, "Kenapa engkau membawa tanganmu yang telah engkau potong? Kenapa engkau potong tanganmu? Ada apa ini?" Kemudian sang Badui mengatakan dan menceritakan bahwa, "Aku telah menampar Rasulullah, akan sangat takut akan musibah yang menimpaku setelah ini." Kemudian sang Badui pun akhirnya berjumpa dengan Rasulullah, menangis sambil meminta maaf. "Ya Rasulullah, aku minta maaf karena aku tidak tahu bahwa ternyata itu tadi adalah engkau. Aku telah menamparmu dan aku telah potong tanganku sebagai bentuk permaafanku dan rasa penyesalanku." Rasulullah pun dengan tenang dan tersenyum merespon, "Wahai saudaraku, tenanglah. Berkat pertolongan darimu, anak beserta cucuku terselamatkan dari kelaparan." Itu adalah respon Rasulullah kepada sang Badui. Kemudian dengan izin Allah, Rasulullah pun mendoakan supaya tangan dari Arab Badui ini bisa kembali menyatu. Dan dengan izin Allah, tangan dari sang Badui yang semula putus kemudian bisa menyatu. Dan akhirnya
Melihat betapa akhlaknya Rasulullah sungguh mulia, orang Baduy ini pun akhirnya masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah. Bagaimana jika posisi kita berada sama persis sebagaimana Rasulullah? Apakah kita akan marah atau justru kita akan bersabar? Hanya diri kita lah yang bisa menjawabnya. Wallahu a'lam bishawab.